Beredar surat PTPN minta ponpes dikosongkan. Ini jawaban Habib Rizik. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu, mau diganggu, saudara. Jadi ada mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah, ini perlu saya luruskan. Jadi supaya semua mumpung ini lagi kumpul nih semua nih, supaya tahu, saudara. Tanah ini, saudara, Beredar surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 kepada Pondok Pesantren atau Ponpes Markas Syariah Mega Bendung, pimpinan Habib Rizik Syihab. PTPN 8 meminta Markas Syariah untuk meninggalkan lahan yang disebut miliknya. Surat tersebut tertanggal 18 Desember 2020 dituliskan ada permasalahan penggunaan fisik tanah HGU PTPN 8 Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 30,91 hektar oleh Pondok Pesantren Agrokultur Markas Syariah sejak tahun 2013 tanpa izin dan persetujuan dari PT Perkebunan Nusantara 8. Selain itu, Markas Syariah diminta untuk menyerahkan lahan tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterima surat ini. Jika somasi tidak diindahkan, maka akan dilaporkan kepada Polda Jawa Barat. Imam Besar FPI Habib Rizik angkat suara mengenai polemik lahan tersebut. Pernyataan ini disampaikan Habib Rizik dalam pengajian di pondok pesantren tersebut pada awal November 2020 lalu sebelum masuk penjara. Masalah tanah lahan pondok pesantren ini mencuat dari akun @pkaderun pagi ini Rabu 23 Desember 2020. Surat perihal somasi pertama dan terakhir tersebut berkop PTPN 8 dengan nomor SB-11-61-12-12-2020 tertanggal 18 Desember 2020. PTPN 8 Kebun Gunung Mas ditegaskan menjadi pengelola area pesantren itu berada. Pantauan pipa di YouTube KPM TV Rabu 23 Desember 2020, Habib Rizik menjelaskan bagaimana proses lahan pondok pesantren yang dia beli dari warga sekitar. Habib Rizik juga mengakui jika dia bukan pemilik lahan tersebut melainkan PTPN, namun terbengkalai dan sudah dipakai oleh warga sekitar untuk bertani. Berikut pernyataan lengkap Habib Rizik. Pesantren ini beberapa tahun terakhir ada yang mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Ini perlu saya luruskan, tanah ini sudah kelar sertifikat HGU-nya atas nama PTPN salah satu BUMN. Ini tidak boleh kita pungkiri, tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN. Masyarakat menggarap tanah ini dan bertani di tanah ini. Yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Pertama, Undang-Undang Agraria. Dalam Undang-Undang Agraria, jika ada lahan kosong yang terlunta-lunta dan digarap oleh warga lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, tapi lebih dari 30 tahun. Yang kedua, Undang-Undang Hak Guna Usaha atau HGU. Di situ disebutkan sertifikat HGU tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika 1. Tanah ini ditelantarkan oleh pemilik HGU atau si HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut itu. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN tapi 30 tahun tidak dikuasai secara fisik dan 30 tahun ditelantarkan oleh PTPN dan mereka tidak berkebun lagi. Berarti HGU-nya batal, lalu tanahnya untuk petani dan warga. Lalu tanah di Ponpes ini gimana? Kami bayar ke petani, kami datangi petaninya. Saya ingin bangun pondok pesantren. Petani
punya ramai-ramai datangi kami. Ada yang punya 1 hektar, 2,5 hektar datang ke kami. Mereka bawa surat yang ditandatangani lurah, RT, RW. Itu artinya saya beli. Saya over garap. Saya bukan pemilik yang ada HGU. Ini saya beli dengan uang saya, uang keluarga saya, uang kawan-kawan saya, uang sahabat saya, bahkan uang titipan umat. Tidak ada tanah pribadi. Ada 100 hektar tanah akan jadi marka syariat. Tidak sejengkal tanah pun untuk saya, anak saya, cucu saya, atau keluarga saya. Ini untuk umat. Kalaupun ada rumah yang ditempati di sini, kalau saya sudah tidak mengajar di sini lagi, tidak berhak saya tempati. Tapi untuk umat, kitab-kitab saya beli. Ada puluhan ribu judul saya kumpulkan dari sekolah. Dari dulu uang jajan setengahnya saya pakai buat beli buku dan kitab. Kalau ada pihak-pihak yang ingin mengambil, maka kami akan pertahankan karena ini milik umat, bukan milik pribadi. Kalau memang ini tanah mau diambil negara, silahkan. Tapi kembalikan uang umat yang sudah merawat tanah ini, supaya kita bisa beli tanah untuk bangun pesantren yang sama. Jadi jangan seenaknya merampas saja.